Sengketa tentang hak asuh anak antara kedua orang tua, Fikri dan Putri, telah menjadi masalah yang rumit dan mempengaruhi kedamaian keluarga mereka. Putri menginginkan hak asuh penuh atas anak mereka, sementara Fikri berpendapat bahwa hak asuh bersama lebih baik untuk perkembangan anak. Pada suatu hari, Fikri menjemput anak mereka, dan Putri yang mengetahui hal tersebut tidak terima karena Putri telah bersikukuh agar anaknya tidak akan pernah dipertemukan lagi dengan ayahnya, yaitu Fikri. Dari sinilah sengketa itu bermula. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kamu kemana aja? Kemarin banyak kerja. Ayo masak-masak dulu. Put, ini loh Put, ada tamu Put. Ayo masuk-masuk sini, langsung masuk aja. Putri. Sebentar Bu, masih siap-siap ini loh. Mau jemput Kesha. Sini telat dia marah-marah lagi. Siapa sih Bu? Keluar dulu makanya biar tahu. Duh, bentar Bu. Siapa sih bertamu jam segini? Panas-panas. Kamu mau apa sih Mas? Nggak ada. Cuma mau ketemu Keisha doang. Cuma, dari dulu kamu kemana aja? Aku waktu itu ada kerjaan. Aku sibuk. Sibuk sampai kamu gak ngabarin anakmu 1 tahun. Ya aku jujur. Aku merasa bersalah. Aku kemarin telah melupakan Keisha, meninggalkannya, bahkan tidak bertanggung jawab atas dia. Gitu. Baru sekarang kamu ngomong kayak gini. Dari dulu kamu kemana aja Mas? Ayo diminum dulu. Ya Bu, terima Ibu kasih. tinggal ke belakang dulu ya. Ya Bu. Diminum dulu Mas. Ya terima kasih. Begini, daripada kamu marah-marah terus dari tadi, aku kan baru ketemu Keisha nih. Aku juga penasaran Keisha itu keadaannya seperti apa. Lah, kamu lihat sendiri kan tadi Kesha tuh baik-baik aja loh Mas. Ya, maksudnya sekolahnya itu bagaimana? Apa dia punya teman apa banyak yang musuhi apa gimana? Karena aku kan gak ada kontak dari dia udah 1 tahun ini. Kesha ada temen di sekolah, sekolahnya juga lancar. Terus untuk ibu gimana? Sehat ya? Aku sehat. Kamu lihat sendiri kan tadi gimana kondisinya? Sebenarnya gini Bud, aku kesini bukan hanya pengen ketemu Keisha Bud. Aku kesini juga ada niatan lain. Udah langsung aja Mas, kamu mau apa? Aku mau minta hak asuh anakku. Hah? Aku mau minta hak asuh anak aku Bud. Maksudnya gimana ya? Dia kan juga anak aku Bud. Aku juga berhak untuk mengasuhnya Bud. Dari dulu kamu kemana aja Mas? Sekarang baru minta hak asuh anak. Dari dulu kamu kemana? Kan aku udah bilang tadi Bud, aku itu sibuk. Aku udah bilang juga aku nggak bisa nerima alasan kamu. Alasan kerja 1 tahun loh Mas. Masa kamu nggak pegang HP,
kamu nggak bisa ngabarin anakmu. Kamu tahu nggak sih Mas? Kesha itu setiap malam selalu nanyain kamu. Aku sampai bingung loh Mas mau jawab apa. Terus kamu pikir aku bakal nerima kamu? Ya kamu seharusnya kasih kesempatan, Put. Itu juga anak aku. Sekarang aja kamu anggap anak. Dari 1 tahun yang lalu kamu mana aja? Ini, Put. Kerasa kalau perbincangan ini diurus sama kita berdua terus dengan kamu yang marah-marah. Enggak. Aku tetap sama keputusanku. Aku nggak akan ngasih hak asuh anak Kesha ke kamu. Aku dulu udah ngasih kamu kesempatan loh Mas. Kamu boleh ketemu Kesha. Tapi apa? Kamu ngilang Mas 1 tahun. Ya, Terus sekarang kamu baru mau minta hak asuh anak. gini, Kamu mikir gak sih Mas? ya begini, Put. Karena aku tadi udah bilang, aku mohon maaf. Aku sadar, Put. Dan aku sekarang pengen bantu. Aku Bantu yakin. apa Mas? Aku udah berkecukupan. Buktinya sampai sekarang Kesha sekolah lancar. Bisa aku sekolahin di sekolah yang bagus. Tapi meskipun begitu, aku tetap memiliki hak untuk bisa ketemu Kesha. Kamu nggak boleh larang-larang aku gitu dong, Put. Aku dari dulu kayak gitu Mas. Aku tuh udah nggak pernah larang kamu buat ketemu Kesha. Tapi apa kamu ngilang? Kamu tahu gak sih kesalahan kamu di mana? Sekarang kamu dengan nggak tahu dirinya minta hak asuh anak ke aku. Kamu tahu gak sih Mas alasan aku dulu gugat kamu itu apa? Karena aku tuh capek sama kamu. Kamu tuh sibuk kerja. Padahal kerjaan kamu tuh nggak seberapa, tahu gak sih? Gini, Put. Aku tahu itu berat buat kamu. Tapi Ya berat banget. tapi nggak seharusnya kamu gini. Coba kamu pikir 2 kali lagi, Put. Kayaknya aku nggak bisa deh Mas ngobrol ini kalau cuma berdua. Aku mau ngomongin ini sama ibu aku juga Mas. Ya kalau emang itu maumu, ya ayo silahkan. Ini ada apa? Kalian kok ribut-ribut dari tadi, Bu dengar. Ya ini, Bu. Tuh tadi kan saya ngobrol gini sama Putri ini, tapi Putri sensi terus, Bu. Dan aku kan juga pengen ketemu Kesha, Bu. Tapi dia halang-halangi, Bu. Marah-marah terus, gak jelas, Bu. Coba tolong Ibu bilang itu siapa Aku tahu. tuh nggak menghalang-halangi loh Mas. Aku sudah kasih kamu kesempatan buat ketemu Kesha, tapi dia minta hak asuh anak loh Bu. Ibu tahu sendiri kan gimana dia 1 tahun ini. Ibu paham, Bu, di posisimu kayak apa. Tapi ayolah coba ngerti. Ibu paham di posisimu, Bu, pasti sakit. Tapi Fikri ini mau memperbaiki kesalahannya. Tapi aku nggak mau Bu. Udah cukup, Kesha tuh seneng loh sama aku, bahagia loh sama Lihat aku. Kesha juga. Kesha butuh bapak. Dia nggak butuh Bu, aku tuh sudah cukup. Ibu kenapa sih belain Fikri terus? Atau gini aja, Ibu, kamu tahu nggak temennya Ibu yang namanya Bayu? Itu jadi ahli hukum keluarga sekarang. Gimana kalau kalian minta pendapatnya dia aja? Kalau mau Ibu teleponkan. Ya nggak apa-apa sih, Bu. Biar daripada dia tadi marah terus, nggak nemu titik terang ini. Boleh deh Bu, kalau yang mau diteleponkan. Halo, assalamualaikum, Bay. Waalaikumsalam. Kamu di mana, Bay? Di kantor ga? Ada apa? Oh enggak, ini besok anak aku mau ke sana, Bay. Adalah masalah dikit. Minta tolong ya, Bay, besok, Bay. Iya boleh, santai aja. Oke, Bay. Makasih, Bay. Assalamualaikum. Iya sama-sama. Waalaikumsalam. Keesokan harinya, Putri dan Fikri pergi mengunjungi ahli yang telah disarankan oleh Ibu Putri.
Pagi Pak, kami kesini ingin berbicara mengenai hak asuh anak. Paham, hak asuh anak ini adalah isu yang sangat sensitif dan penting untuk diperhatikan dengan seksama. Nah, mungkin yang pertama penting untuk dipahami bahwa hak asuh anak ini menurut undang-undang dibagi menjadi dua jenis, yaitu hak asuh fisik dan hak asuh legal. Jadi ini ya, hak asuh fisik menentukan di mana anak akan tinggal secara fisik. Nah, sementara hak asuh legal berkaitan dengan keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan agama. Dalam banyak kasus yang telah dibawa ke pengadilan, pengadilan akan memberikan kedua orang tua hak asuh bersama, yang berarti keduanya memiliki hak asuh fisik dan legal atas anak-anak mereka. Baik, terima kasih atas masukannya untuk Bapak Holil dan Bapak Bayu. Masukan itu sangat berarti penting bagi kami karena untuk pembagian hak asuh anak ini. Terima kasih Bapak. Setelah bertemu dengan ahli dan telah mendapat pencerahan, Putri dan Fikri kembali ke rumah Putri untuk melakukan negosiasi. Masuk Mas. Jadi gimana? Ya oke, aku bakal kasih kamu kesempatan untuk ikut masuk Kesha. Tapi aku punya syarat buat kamu. Syarat? Iyalah, emang kamu bisa seenaknya minta hak asuh Kesha gitu aja? Oke, emang apa syaratnya? Aku mau Kesha sama kamu cuma di hari Sabtu sama Minggu. Pak, gak bisa gitu dong. Sabtu Minggu cuma 2 hari. Ini kenapa sih Mas? Kan kamu Sabtu, Minggu bisa kan kamu ajak jalan-jalan? Gak bisa gitu Put. Coba kamu pikir Put. Aku baru ketemu. Dan kemarin Ya suruh siapa? Dari dulu kamu kemana aja? Aku udah baik loh Mas ngasih kesempatan sama kamu. gak bisa gitu Put. Tetep Put. Kamu kemarin kan udah lama Put. Kasih aku kesempatan Put. Ya udah, kamu maunya hari apa? Kamis sampai Minggu sama aku. Enggak, aku nggak mau. Kesha itu setiap Senin sampai Jumat harus bawa bekal, tahu? Emang kamu mau nyiapin bekal, nyiapin alat sekolahnya, nyiapin alat tulis, buku, seragam? Emang kamu bisa nyetrika? Kamu bisa masak? Udah itu doang. Bisa aku. Emang kamu bisa pikir cuma nemenin? cewek doang yang Emang bisa? Emang kamu pikir kamu bisa nemenin dia belajar? Bisa. Aku nggak yakin sama kamu Mas. Apa yang kamu gak yakin lagi? Aku udah beda dari yang dulu Put. Kamu masih kerja nggak sih? Iyalah, aku kerja lah. Kamu tahu gimana untuk kamu? Tiba-tiba kamu sibuk kerja, anak aku kamu telantarin lagi. Kan aku udah bilang nggak mungkin. Aku bawa. Aku tuh nggak percaya sama kamu Mas. Kamu pikir deh dari dulu kamu ada waktu, punya kesempatan, tapi apa? Kamu malah sibuk kerja. Padahal juga uang kamu dari dulu juga banyak. Please, jangan gitu Put. Kamu bisa nggak sih jangan egois tuh terus Aku tuh dari udah tadi. kasih kamu kesempatan Mas. Sabtu Minggu kamu bisa ajak dia jalan-jalan. Itu kurang Put. Terlalu sedikit. Kan kamu bisa setiap hari datang ke rumahku, jenguk dia. Gak harus kamu bawa pulang Mas. Aku pengen dia bawa pulang dia. Terus nanti kalau kamu kerja dia sama siapa? Di sini dia banyak teman-temannya loh. Bisa di rumah aku bisa sewa babysitter. Dia tuh nggak mudah beradaptasi Mas. Apa? Babysitter? Kamu enak banget ya ngomong babysitter. Padahal aku ibunya loh Mas.
Aku bisa loh jaga dia daripada babysitter. Kamu nggak tahu sekarang tuh banyak loh mas kekerasan yang dilakukan sama babysitter. Kamu nggak lihat kasus kemarin penganiayaan terhadap anak di bawah umur? Padahal itu masih cukup, udah Put. Udah, aku nggak mau debat sama kamu. Udah, aku pusing, udah. Aku udah bilang berapa kali ya Put, aku udah alasan apa aja Put, kenapa kamu gak bisa ya, percaya aku belum sama percaya. aku Put? Kamu ngertiin aku gak sih mas? Kamu yang seharusnya ngertiin aku Put. Ngertiin? Aku kurang ngertiin apa coba? Kan aku sudah ngasih pengertian sama kamu, tahu gak? Aku udah ngasih kamu kesempatan Sabtu Minggu mas, Sabtu Minggu, biar Senin sampai Jumat itu sama aku. Oke, kalau emang kayak gini kayaknya kita nggak bakalan sampai ke titik terang ini. Terpaksa kita harus lanjut ke mediasi nih. Besok kita hubungi dah mediator yang terkenal itu. Terserah kamu deh. Karena negosiasi tidak menemukan titik terang, maka Fikri memutuskan untuk melakukan mediasi. Awalnya Putri tidak setuju, tapi setelah melewati beberapa pertimbangan, akhirnya mereka setuju untuk menemui mediator. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu Bapak Ibu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 Ayat 3 disebutkan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui mediator. Dan juga terdapat beberapa tata tertib yang harus Bapak dan Ibu ikuti, yaitu satu, para pihak berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Yang kedua yaitu para pihak tidak saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Dan yang keempat yaitu tidak merokok selama mediasi berlangsung. Yang kelima, tidak menggunakan alat komunikasi. Dan yang keenam yaitu tidak merekam isi pembicaraan. Baik, seperti itu Bapak dan Ibu, apakah sudah paham? Sudah. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Fikri untuk menjelaskan permasalahan ini terlebih dahulu dan selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Putri. Jadi begini Bu, saya sama Mbak Putri itu udah bisa. Jadi dan sebelumnya saya tuh melakukan mengurus sebuah proyek yang dalam jangka waktu itu kira-kira kurang lebih 1 tahun. Dalam jangka waktu tersebut, saya karena terlalu repot mengurusi sebuah proyek tersebut, sehingga saya lalai akan kewajiban saya terhadap anak saya, yaitu Keisha. Dan sekarang karena saya sudah selesai dan saya memiliki materi yang lumayan cukup, saya ingin datang untuk mengambil hak asuh kepada Mbak Putri. Tetapi dari Mbak Putri sendiri itu tidak mau merelakan hak asuh itu kepada saya. Secara logika itu juga sebagai anak saya. Jadi saya punya hak di situ dan saya juga bisa lah untuk membiayai Keisha sebagai penebusan dosa saya. Seperti itu Bu. Lalu bagaimana dengan Ibu Putri? Saya sebenarnya sudah nggak mempermasalahkan ya Bu masalah hak asuh anak, karena saya pikir saya tuh bisa membiayai anak saya, apalagi selama setahunan ini saya juga bekerja. Baik, sebelumnya apakah Bapak dan Ibu sudah pernah melakukan negosiasi?
Sudah. Sudah, Bu. Coba Ibu dan Bapak jelaskan negosiasi yang telah dilakukan diawali oleh Bapak Fikri. Jadi begini, Bu. Kami sebelumnya bernegosiasi tentang bagaimana cara membagi hak asuh anak ini. Dan di situ saya menawarkan kalau saya itu ingin bersama dengan Keisha itu di hari Kamis sampai Minggu. Dikarenakan 1 tahun kemarin saya itu tidak ada dengan bersamanya. Jadi saya itu memiliki rasa ingin bersama untuk Keisha ini udah besar, Bu. Jadi udah lama saya seperti itu, Bu. Tetapi dari Mbak Putri nggak mau ini, Bu. Mintanya cuma saya itu Sabtu sama Minggu. Itu, Bu. Baik, bagaimana dengan Ibu Putri? Sebenarnya penjelasan saya sama dengan Mas Fikri. Namun yang saya permasalahkan itu karena Keisha ini setiap hari, setiap sekolah itu membawa bekal, Bu. Jadi kalau misal Mas Fikri mintanya dari Kamis sampai Sabtu itu kan Keisha masih sekolah. Nah, yang saya takutkan di sini saya tuh punya trauma ditelantarkan kan sebelumnya, Bu, sama Mas Fikri. Jadinya saya takut nantinya kalau Keisha ingin sekolah itu tidak diurus oleh Mas Fikri. Jadi saya tidak setuju kalau misal Mas Fikri meminta hak asuh Keisha itu dari hari Kamis sampai Sabtu, sampai Minggu, seperti itu. Karena saya ragu nanti yang membawa bekal untuk Keisha siapa. Apalagi dia juga masih bekerja, seperti itu, Bu. Jadi saya pikir kalau misal dari hari Sabtu sampai hari Minggu itu kan weekend, jadi waktunya tuh lebih banyak. Saya berpikiran seperti itu. Baik, fleksibilitas dalam pembagian waktu selama hari libur dan liburan itu adalah langkah yang baik dan juga sangat penting. Yang harus kita kesampingkan di sini adalah ego, nggih Bapak Ibu, karena sebetulnya di sini yang sangat diperhatikan itu adalah mental dan juga psikis dari anak-anak. Jadi menurut saya bagaimana jika pembagian waktu ini selama 1 minggu di rumah Ibu Putri dan juga 1 minggu di rumah Bapak Fikri. Dan waktu liburan itu seperti weekend ataupun tanggal merah itu kan biasanya kan ada ya. Nah, Bapak dan Ibu itu melakukan kegiatan bersama gitu loh. Seperti jalan-jalan atau liburan atau piknik kemana gitu. Yang penting kan bersama anak-anak gitu loh. Gitu. Dan juga tadi di setiap hari Jumat Adik Keisha mempunyai kegiatan senam. Nah, itu nanti kan Bapak Fikri bisa mengantarkan Adik Keisha ke sekolah, dan waktu di sekolah itu Ibu Putri bisa menemani Adik Keisha dalam kegiatan senam tersebut. Dan nanti waktu kegiatan itu sudah selesai, Bapak Fikri bisa menjemput Adik Keisha di rumah Ibu Putri. Begitu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah bisa dimengerti atau mungkin ada pendapat lagi? Ya sudah, kalau begitu saya setuju dengan pendapat Ibu bahwa Keisha akan saya serahkan kepada Mas Fikri 1 minggu, bersama saya 1 minggu. Seperti itu. Kamu gimana, Mas? Kalau memang ya sampai seperti itu, baik, saya juga akan mengikuti masukan dari Ibu Naila. Baik, jika semua para pihak sudah sepakat, saya akan membuatkan surat perjanjian terlebih dahulu. Bapak Ibu, dimohon ditunggu sebentar. Baik, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk bertanda tangan di sini, ya. Akhirnya mediasi membuahkan hasil yang cukup maksimal dan telah disahkan dengan surat perjanjian. Putri dan Fikri sepakat agar hak asuh anak dibagi rata dengan cara membagi waktu per minggunya. Sengketa selesai. Baik, terima kasih Ibu. Saran dari Ibu sangat membantu akan permasalahan yang kami hadapi. Dan selanjutnya saya dan Mbak Putri mau izin pamit. Baik, Bapak Ibu, silakan.
Jangan ketawa, Mas. Aku gak ketawa. Yang kenceng, Bu. Salam, Fik. Pagi, Pak. Jadi kami kesini. Asuhana itu adalah habis. Semuanya sudah disepakati. Baik. Lama cerai karena permasalahan. Beli anak sembarangan.